Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kita akan belajar tentang materi pembulatan, yaitu pembulatan pada bilangan cacah, pembulatan pada desimal, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, serta pembulatan pada bilangan persen. Trik pembulatan pada bilangan cacah. Perhatikan nilai tempatnya, mudah, kita harus tahu nilai tempat ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan sebagainya. Cuma kalau pembulatan bilangan cacah, maka di depan tanda koma, berarti ratusan, puluhan, dan satuan. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah perhatikan angka di sebelah kanan soal atau di sebelah kanan pembulatan. Jika angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0 dan angka pembulatannya tetap. Bagaimana jika angka di sebelah kanan pembulatan atau di sebelah kanan soal nilainya angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan kita ganti 0 dan angka pembulatannya kita tambah 1. Contohnya ini. 152 dibulatkan ke ratusan. Langkah yang pertama adalah perhatikan nilai tempatnya. Berarti perhatikan nilai tempat ratusan. Nilai ratus. Angka yang menempati nilai ratusan 1, 5, atau 2? 1. Berikutnya kemudian kita cari angka di sebelah kanan pembulatan atau di sebelah kanan soal. Soalnya ratusan, berarti sebelah kanan ratusan puluhan. Puluhannya 5. Kita perhatikan 5 masuk ke mana? Masuk pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas? Ternyata masuk ke pembulatan ke atas. Caranya bagaimana? Kalau dibulatkan ke atas, angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0. Berarti angka di sebelah kanan ratusan diganti 0. Nah, di sini ada 2, berarti puluhan dan satuan kita coret semuanya, kita ganti 0. Dan angka pembulatannya dalam hal ini ratusan kita tambah 1. Jadi 152 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Contoh pembulatan ke bawah pada bilangan cacah yaitu ini 14 dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu berarti kita harus tahu nih puluhannya yang mana, 1 atau 4. Nah, berarti yang mana puluhannya? 1 ya. Nah, yang kedua, trik yang kedua, tipsnya adalah perhatikan angka di sebelah kanan soal. Berarti kalau kita tadi sudah tahu puluhannya tadi angka 1, maka kita harus perhatikan angka di sebelah kanan soal. Nah, jika angkanya 1 sampai 4, 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan ke bawah. Berarti kita perhatikan berikutnya setelah angka 1, angka 4. Ini yang kita perhatikan ya. Berarti kira-kira angka 4 masuk ke sini. Berarti dibulatkan ke bawah. Ini nanti dibulatkan ke bawah. Caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0. Berarti angka di sebelah kanan pembulatan ini kita ganti 0. Kita coba yuk. Kita coret, kita ganti 0. Ya, sedangkan angka pembulatannya tetap, berarti tetap. Kalau tetap kita kasih sama dengan ya. Berarti 14 dibulatkan ke puluhan terdekat jadi berapa? Jadi 10. Untuk trik pembulatan pada desimal, maka sama. Yang pertama yang kita lakukan adalah perhatikan nilai tempatnya. Nah, kalau desimal nilai tempatnya adalah di belakang koma. Berarti persepuluhan 1 angka di belakang koma, perseratusan 2 angka di belakang koma, dan perseribuan 3 angka di belakang koma. Itu yang perlu diingat. Yang kedua, setelah kita memperhatikan nilai tempat pada soal, yaitu perhatikan angka di sebelah kanan pembulatan atau di sebelah kanan soal. Masih sama prinsipnya dengan trik pada pembulatan bilangan cacah, yaitu jika angkanya 1 sampai 4 maka dibulatkan ke bawah. Caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0 dan angka pembulatannya tetap. Jika angkanya 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas. Caranya, angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0 dan angka pembulatannya ditambah 1. Kita praktekkan bagaimana jika ada pecahan desimal 0,3 dibulatkan ke satuan. Maka yang perlu kita perhatikan adalah
nilai tempat pada soalnya. Nilai tempat pada soalnya yang pertama ini kesatuan. Berarti satuan itu yang mana? 0 atau 3? 0, satuannya 0. Ya, satuannya 0. Setelah itu perhatikan angka di sebelah kanan soal. Karena soalnya itu kesatuan, berarti di sebelah kanan satuan, satu angka di belakang koma, persepuluhan. Persepuluhannya 3, berarti masuk ke kategori di pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0, berarti angka di sebelah kanan satuan. Kita coret, ceret, 3-nya kita ganti 0. Sedangkan angka pembulatannya tetap. Angka pembulatannya itu yang mana? Yang satuan ini, satuannya tetap 0. Berarti 0,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 0. Ya. Kalau misalnya angkanya di sebelah kanan soal 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Contohnya ini 14,35 dibulatkan ke persepuluhan. Langkah yang pertama adalah triknya, perhatikan nilai tempatnya. Nilai tempat persepuluhan berarti satu angka di belakang koma. Trik yang berarti satu angka yang di belakang koma, ini angkanya berapa? 1, 4, 3, atau 5? Berapa? 3, ya. 3. Yang kedua adalah langkah berikutnya setelah kita mengetahui nilai tempat persepuluhan, perhatikan angka di sebelah kanan soal atau di sebelah kanan pembulatan. Tadi kan dibulatkan ke persepuluhan, berarti sebelah kanan soal, sebelah kanan persepuluhan, apa ini? 2 angka di belakang koma, nilainya perseratusan. Berarti kita perhatikan berikutnya adalah angka 5. Angka 5 termasuk dibulatkan ke atas. Karena dia termasuk 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, caranya bagaimana? Angka di sebelah kanan pembulatan diganti 0. Berarti angka di sebelah kanan pembulatan, yang 5 tadi, perseratusan ini kita coret ganti 0. Cret, ganti 0. Ya. Berikutnya adalah angka pembulatannya ditambah 1. Dibulatkan ke persepuluhan, berarti persepuluhannya soalnya ditambah 1. Jadi berapa? 14,35 dibulatkan ke persepuluhan menjadi 14,4. Pembulatan pada pecahan ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan, yang kedua adalah membandingkan nilai pecahan tersebut dengan setengah, dan yang ketiga adalah membandingkan pembilang dengan setengah penyebut. Mau pakai cara yang mana? Terserah ya, tergantung lebih mudah yang mana. Untuk yang pertama menggunakan garis bilangan, prinsip pada pembulatan pecahan, kalau tadi pada pembulatan bilangan cacah dan desimal patokannya adalah 5, di bawah 5 dibulatkan ke bawah, 5 dan 5 ke atas dibulatkan ke atas. Kalau pada pecahan patokannya adalah setengah. Jadi jika pecahan tersebut nilainya kurang dari setengah, kita bulatkan ke bawah, dan jika pecahannya sama dengan setengah atau lebih dari setengah, maka kita bulatkan ke atas. Caranya tahu bahwa dia itu kurang dari setengah atau lebih dari setengah bagaimana? Kita bisa menggunakan garis bilangan. Contohnya adalah 3/6. Berarti kita buat garis bilangan dengan penyebut 6. Setelah itu kita cari tahu pecahan yang senilai dengan setengah. Pakai pecahan senilai ya. Ternyata 3/6 itu nilainya setengah. Berarti otomatis 3/6 ke kanan, ini nilainya 1 dibulatkan ke atas, 3/6 ke kiri nilainya 0 dibulatkan ke bawah. Atau kita bisa lihat nih langkahnya dari pecahan tersebut. Misalnya ini, contohnya 3/6, kita bulatkan jadi ke atas, 3/6 ke angka 1, berapa langkah? 1, 2, 3, 3 langkah. Kalau
3/6 ke kiri juga sama 3 langkah, berarti 3/6-nya merupakan nilai setengah dan itu kalau setengah dibulatkan ke atas. Contoh yang lain misalnya 2/6. 2/6 ini 2/6 kalau ke 1 itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah kalau 2/6 ke angka 0. 1, 2 berarti lebih dekat 0 daripada 1 sehingga 2/6 dibulatkan ke 0 itu ya. Nih, prinsipnya jika pecahan tersebut letaknya dekat dengan 0 maka dibulatkan ke 0 dan jika pecahan tersebut dekat dengan 1 maka dibulatkan ke 1. Bagaimana jika caranya membandingkan nilai pecahan dengan setengah seperti yang ada di buku? Maka masih ingat perbandingan pecahan? Nah, kita pakai perbandingan pecahan dengan kali silang. Itu maka lebih mudah jika pecahan tersebut nilainya kurang dari setengah, maka dibulatkan ke 0. Jika pecahan tersebut nilainya setengah atau lebih dari setengah, maka dibulatkan ke 1. Misalnya 1/4 dan setengah. Hasil dari perkalian silang ternyata 1/4 lebih kecil daripada setengah, maka dibulatkan ke 0. Itu contohnya. Dan yang terakhir adalah membandingkan pembilang dengan setengah penyebut. Jadi kita harus cari tahu setengah dari penyebut itu berapa. Setelah itu baru kita bandingkan dengan pembilang. Caranya bagaimana? Jika pembilang dari suatu pecahan lebih kecil atau kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke 0. Sebaliknya, jika pembilang dari suatu pecahan sama dengan setengah atau lebih dari setengah, maka dibulatkan menjadi 1 atau ditambah 1. Ini contohnya misalnya 5/10, berarti kita cari tahu nih setengah dari penyebut. Penyebutnya 10, setengah dari 10 5. Karena 5 sama dengan 5, maka dibulatkan jadi 1. Ya, bagaimana kalau pecahan campuran? Misalnya 8 3/4, maka yang kita bandingkan adalah 3/4 dengan setengah. Maka yang kita buat perbandingan adalah pecahan 3/4 ini. Setengah dari 4 itu berapa? 2. Karena 3 lebih besar dari 2, maka dibulatkan ke satuan terdekat jadi 1. Sehingga 8 3/4 dibulatkan ke 1. Kesatuan terdekat menjadi 8 ditambah 1. Karena ini kan di 8 ditambah 1 sama dengan 9. Trik pembulatan pada persen. Caranya bagaimana? Trik pembulatan pada persen pada umumnya dibulatkan ke puluhan. Ini pada umumnya ya. Jadi bagaimana kalau dibulatkan kepada puluhan? Maka langkah pertama adalah perhatikan nilai tempat puluhannya. Nilai tempat puluhan itu yang di mana 2 angka di depan koma ini ya. Misalnya di sini di depan ratusan ada lagi ribuan ya. Berarti di sini ini ya 2 angka di depan koma. Nah, setelah itu perhatikan angka di sebelah kanan puluhan. Di angka di sebelah kanan puluhan itu apa? Satuan. Rumusnya bagaimana? Jika satuannya kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3 dan 4 dibulatkan ke bawah. Caranya angka di satuannya diganti 0 dan puluhannya tetap. Bagaimana jika satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5 yaitu 5, 6, 7, 8 dan 9 maka dibulatkan ke atas. Caranya angka satuannya diganti 0 dan puluhannya ditambah 1. Contoh pembulatan persen jika satuannya kurang dari 5. Contohnya ini 23%. Kita lihat puluhannya 2, satuannya 3. Karena satuannya 3 dan 3 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa? Kita coba. Angka di satuannya diganti 0, kita coret, kita ganti 0, ceret, kita ganti 0. Sedangkan angka di puluhannya tetap 2, berarti 23% dibulatkan ke bawah menjadi 20%. Bagaimana
Jika satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya ini 48%. 4-nya puluhan, 8-nya satuan. Berarti karena satuannya 8 dan 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Menjadi berapa? Bagaimana kalau dibulatkan ke atas? Maka angka satuannya diganti 0. Satuannya 8, kita coret-coret, kita ganti 0. Dan puluhannya ditambah 1, maka puluhannya, angka 4-nya ini ditambah 1. Berarti berapa? 50. 48% dibulatkan ke atas menjadi 50%. Mudah bukan? Semoga materi di video kali ini memudahkan kita semua dalam memahami materi pembulatan, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.